Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung berbincang dengan Kang Maman. Kang Maman, dari pantauan Anda dan juga tim, apa yang sebenarnya terjadi kemudian hingga eh, ada beberapa jamaah yang mengeluhkan ya soal tidak ada jemputan. Pokok permasalahan ini. Yes. Silakan, Kang. Iya, saya ingin menggambarkan bagaimana pergerakan jamaah. Sebagian jamaah ada yang memang melakukan tarwiyah dulu atau mabit di Mina di tanggal 8. Tetapi sebagian besar dari jamaah kita memang itu berangkat tidak ke Mina tapi langsung di Arafah. Jadi malam 9 itu mereka sudah ada di tenda-tenda di Arafah untuk persiapan wukuf. Nah, pergerakan itu lalu ketika puncak wukuf di tanggal 9, ketika terbenam matahari, mereka semua berangkat untuk melakukan mabit di Muzdalifah. Sebenarnya Muzdalifah itu hanya transit belaka ya, karena tidak disiapin tenda, tidak disiapkan persiapan apapun kecuali ada gelar beberapa di tempat yang namanya karpet dan lain sebagainya. Nah, problem itu muncul ketika jamaah sangat membludak sepulangnya dari Arafah, lalu di Muzdalifah, dari mulai sekitar jam 10 malam, lalu puncaknya sekitar jam 1, jam 2 malam. Nah, ketika mereka nunggu bis untuk menjemput mereka ke tenda-tenda mereka di Mina, nah si bis itu mengalami kemacetan. Disinilah problem muncul, karena tidak ada persediaan makanan minuman di tempat itu kecuali memang di mereka yang bisa membawa sendiri-sendiri. Yang kedua, tidak terbayangkan bahwa ada yang bisa menunggu sampai lebih dari jam 12 siang di saat suhu mencapai 42 derajat. Nah, inilah sebenarnya menjadi awal tumpukan-tumpukan jamaah yang tidak terangkut atau belum terangkut karena kemacetan yang luar biasa, menjadikan mereka apalagi yang lansia mengalami lemas-lemas karena memang kehausan, dehidrasi dan lain sebagainya. Itu gambaran terjadinya peristiwa di insiden di Muzdalifah itu. Iya, Kang Maman, kan yang kemudian didorong juga oleh DPR yang juga dipertanyakan kan jika dalam kondisi darurat seperti kemarin begitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Apa tidak ada backup untuk bisa menyalurkan makanan dan juga minuman ke sana begitu loh, Kang? Iya, waktu rapat dengan Menteri Agama dihadiri juga oleh anggota Amirul Hajj dan juga Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk Arab Saudi, salah satu pimpinan kami yaitu Pak Marwan Dasopang dari PKB mengusulkan apa yang disebut dengan strategi kedaruratan bila terjadi. Karena di tiap haji biasanya ada saja problem-problem yang terjadi, misalnya di Mina, misalnya kekurangan air, misalnya ada overloading di maktab, terutama di Mina. Yeah. Nah, itu sudah diusulkan. Betul saja ternyata di tahun ini yang terjadi justru di Muzdalifah, yang biasanya bis-bis itu lancar untuk menjemput kembali jamaah yang sempat diturunkan di Muzdalifah untuk mabit dan mengambil kerikil, ternyata tersendat. Dan ketersendatan ini betul-betul beruntun. Kalau satu bis tidak bisa datang ke Muzdalifah karena macet, maka bis-bis yang lain akan terus mengikuti kemacetan itu. Sehingga kemacetan itu yang membuat tumpukan jamaah di Muzdalifah tidak tersalurkan dengan baik menuju maktam-maktam mereka di Mina. Nah, ini diperparah, satu memang kondisi cuaca yang sangat terik, lalu minimnya persediaan air, apalagi makan ya, jangankan air, apalagi makan. Dan itu diperparah banyak sekali jamaah yang waktu di Arafah bahkan beberapa tenda seperti yang terjadi misalnya di Kloter 64 kalau nggak salah dari Bandung itu, di mana ada orang mensabotase, ngaku ngambil nasi untuk kloter anu, tapi ternyata tidak nyampe di kloter. Ini yang akhirnya harus diselesaikan. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kepanasan, terutama orang-orang tua mengalami pingsan dan lain sebagainya. Sedangkan sekali lagi di Muzdalifah memang tidak disediakan tenda. Muzdalifah itu hanya antara transit untuk sebentar saja berdiam di Muzdalifah lalu mengambil
batu kerikil. Maka dalam keadaan stuck seperti itu, tim pengawasan DPR melakukan komunikasi dengan Dirjen PHU dan seluruh yang terkait dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk dengan otoritas Arab Saudi untuk menyalurkan baik itu makanan, minuman. Tetapi kendala transportasi itu yang menjadi alasan bahwa mereka agak kesulitan mensuplai jamaah begitu banyak, dan baru bisa agak sedikit cair ketika sudah agak siang, di mana jamaah-jamaah dari negara lain sebagian ada yang mengalir, melakukan tawaf ifadah ke Mekah, sebagian masuk ke Mina. Itu yang menjadi catatan betapa sulitnya untuk menyalurkan itu semua dengan jumlah yang begitu banyak dan jalan atau sarana transportasi yang tersendat. Ya, Kang Maman, kalau misalnya tadi Kang Maman sudah menyampaikan karena akses jemaah yang banyak begitu, nggak akses kendaraan untuk masuk menjemput akhirnya terhambat. Tapi bukankah dalam setiap pelaksanaan ibadah haji kita tidak bicara soal ketika COVID ya, ketika tidak diadakan gitu. Nah, ketika pelaksanaan ibadah haji kan juga kondisinya akan sama. Apa yang membedakan gitu kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya, Kang? Iya, kita tahu bahwa ini adalah ibadah haji normal pasca COVID ya. Kalau tahun kemarin kita 1 juta dan tanpa lansia itu normal-normal saja, maka hari ini adalah kuota full dan mungkin juga lebih dari yang ada dalam catatan kuota, sehingga ditambah dengan kehadiran lansia di mana Indonesia pun menghadirkan 67.000 lansia. Jadi bayangkan bagaimana lambatnya orang ketika dari Arafah lalu proses naik ke bis, lalu turun dari bis. Bayangkan kalau itu adalah lansia, belum kursi-kursi roda. Itu yang tentu akan sangat menghambat pergerakan transportasi jamaah. Maksudnya kan harusnya kan ini sudah bisa diantisipasi begitu loh, Kang. Sudah bisa diantisipasi, sudah bisa diperkirakan, terlebih lagi memang kondisi jalan yang macet dan lain-lain kan pada saat pelaksanaan ibadah haji kan sudah menjadi hal yang biasa di Mekah. Betul, tetapi tidak sama dari tahun ke tahun problemnya. Kita tidak tahu beberapa ketersediaan bis, terutama bis-bis yang disediakan untuk negara-negara lain. Termasuk juga bis-bis yang dipakai oleh haji-haji yang tidak tercatat misalnya. Karena banyak haji-haji lokal yang datang juga ke kota suci Mekah menunaikan ibadah haji ini. Itu memang tidak bisa terantisipasi dengan baik walaupun fasilitas-fasilitas seperti jalan dan sebagainya lebih baik. Setiap tahun pasti saja ada problem yang tidak terprediksi, baik karena kondisi jamaah, keterlambatan mobile jamaah, kesulitan transportasi, kemacetan, termasuk juga kemungkinan jalan itu agak sedikit terhalangi oleh kehadiran begitu banyak tamu-tamu VVIP yang mereka tentu tidak pakai bis satu persatu, tapi lewat pengawalan yang lebih ketat. Makanya kita sudah minta dari pihak Kementerian Agama untuk merinci apa persoalan yang terjadi di Muzdalifah kemarin. Yang pasti kita terus tim pengawas DPR ketika mendapatkan masukan-masukan dari ketua-ketua kloter, dari jamaah-jamaah kita, dari seluruh Indonesia yang mengalami insiden di Muzdalifah sampai berjam-jam dan baru terangkut di jam 2 malam. Bayangkan saja. Dan dari jam 2 siang, bayangkan saja dari sekitar jam 10 malam sampai jam 2 siang dalam keadaan terik matahari dan berjubelnya manusia, siapa yang bisa kuat dalam kondisi seperti itu? Oke, baik. Yang pasti kami juga, terutama masyarakat gitu ya, melalui perwakilan DPR mendorong adanya evaluasi gitu pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun, sehingga nanti jemaah haji yang berangkat Tanah Suci juga dapat beribadah dengan nyaman dan juga aman. Ya betul. Terima kasih banyak Kang Maman sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan juga memberikan masukan-masukan dan juga catatannya bagi kami. Terima kasih banyak Kang. Assalamualaikum.